Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yumna Zafira Nawaf dari kelas 11 4. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai organisasi pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo dan juga Indisch Party. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, apa itu organisasi pergerakan nasional? Jadi, organisasi pergerakan nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Fase ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi nasionalisme di Indonesia pada tahun 1908 hingga 1945. Latar belakang terbentuknya pergerakan nasional ini adalah karena adanya kesadaran penderitaan dan kesengsaraan bersama yang selama ini menimpa banyak masyarakat di Indonesia selama masa penjajahan. Organisasi pergerakan ini diharapkan mampu untuk mengakhiri penderitaan dan kesengsaraan masyarakat Indonesia. Nah, munculnya organisasi pergerakan nasional pastinya memiliki banyak faktor, dan faktor tersebut terbagi menjadi dua sumber, yaitu faktor dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Yang pertama, ada faktor dari dalam negeri, yaitu akibat dari penderitaan berkepanjangan masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh kolonialisme dan juga imperialisme dari penjajah. Lalu, ada lahirnya golongan terpelajar yang progresif. Dan selama ini, perjuangan rakyat Indonesia hanya bersifat kedaerahan, sehingga mudah dibungkam oleh penjajah. Lalu yang kedua, ada faktor dari luar negeri, yaitu adanya kebangkitan nasional dari negara-negara tetangga, seperti di India, Filipina, Cina, dan Turki atas penjajah mereka, dan juga mulai masuknya paham-paham akan nasionalisme di Indonesia. Terdapat beberapa contoh organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia, seperti Budi Utomo, Indisch Party, Sarekat Dagang Islam, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Kemunculan organisasi pergerakan nasional Indonesia diawali dengan berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang diketuai oleh Sutomo dan didirikan oleh para pelajar Stovia pada 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Soedirohoesodo untuk bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Organisasi Budi Utomo menjadi organisasi nasional pertama yang lahir di Indonesia. Kehadirannya sebagai organisasi pertama membuat Budi Utomo menjadi pelopor bagi gerakan kebangsaan di Indonesia dan disusul dengan berdirinya organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Dagang Islam, Indisch Party, Muhammadiyah, dan beberapa organisasi pemuda dan pergerakan lainnya. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Berdirinya Budi Utomo dilatar belakangi oleh Wahidin Soedirohoesodo yang melakukan kunjungan dan bertemu dengan para pelajar Stovia yang masih bersekolah di sana pada tahun 1907. Ia menyerukan gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa dan bisa membantu biaya orang-orang pribumi yang berprestasi dan mempunyai keinginan untuk bersekolah, namun terhambat karena tidak memiliki biaya. Berita berdirinya perkumpulan ini tersebar di surat kabar dan menimbulkan gerakan untuk mendirikan cabang di berbagai kota. Pada bulan Juli tahun 1908, Budi Utomo telah mencapai anggota yang berjumlah 650 orang, yang terdiri dari priayi berpangkat rendah dan pelajar. Terdapat 9 tokoh penting yang merupakan pendiri organisasi Budi Utomo, antara lain Sutomo, Muhammad Saleh, Muhammad Sulaiman, Gunawan Mangunkusumo, Gondo Suwarno, Rangka Prodjosudirjo, Mas Gumbrek, M. Suwarno, dan Suraji Tirtonegoro. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, mulai dari susunan badan pusat, gagasan persatuan, peran perempuan, peran agama, hingga peran bahasa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah Kongres Pemuda I yang dilaksanakan dalam 3 pertemuan, ditemukan hasil yang telah dibicarakan. Berikut adalah hasil dari Kongres Pemuda I. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Yang ketiga,
mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 yang dibagi menjadi 3 rapat di Jakarta dan dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berikut adalah isi dari Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bangsa Indonesia. Selanjutnya, terdapat organisasi pergerakan nasional Indonesia lainnya, yaitu Indisch Party. Indisch Party atau Partai Hindia merupakan organisasi politik pertama yang ada di Hindia Belanda dan berdiri di Bandung pada 25 Desember tahun 1912. Partai ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo yang disebut sebagai Tiga Serangkai. Berdirinya Indisch Party dilatar belakangi oleh Ernest Douwes Dekker yang mendapatkan diskriminasi dan menyaksikan kasus-kasus diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonialisme Belanda kepada orang-orang keturunan Belanda atau Indo di Hindia Belanda. Dari diskriminasi yang ia alami tersebut, Douwes Dekker kemudian lebih giat dalam menyuarakan konsep nasionalisme yang ia percayai. Oleh karena itu, Douwes Dekker pun mendirikan organisasi ini dengan dua sahabatnya. Tujuan didirikannya Indisch Party adalah untuk menyerap cita-cita nasional dari Hindia, memberantas sikap sombong dalam hal sosial baik dalam ranah pemerintahan maupun dalam ranah masyarakat, memberantas segala usaha yang dapat menimbulkan kebencian yang terjadi di antara agama di Hindia, memperbesar pengaruh dari pro-Hindia dalam pemerintahan. Pemerintah kolonial Belanda akhirnya membubarkan Indisch Party pada 4 Maret tahun 1913 karena kehadiran Indisch Party dianggap sebagai sebuah gerakan yang radikal. Indisch Party secara terang-terangan menentang serta mengkritik habis-habisan kolonial pemerintah Belanda yang saat itu menguasai Hindia. Pada 13 Juli 1913, tulisan dari Ki Hajar Dewantara yang berjudul Als ik in Nederland was, yang berarti andaikan aku seorang Belanda, dimuat di surat kabar De Express. Karena tulisan tersebut, sang Tiga Serangkai pun ditangkap oleh Belanda. Setelah pengasingan tersebut, maka eksistensi dari Indisch Party hilang dan organisasi ini pun bubar. Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia merupakan gerakan besar yang membantu bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Organisasi-organisasi ini berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia serta membantu membangun kesadaran dan solidaritas rakyat Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan. Pergerakan nasional ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia bersatu dalam perjuangan melawan penjajahan demi kemerdekaan Indonesia. Demikian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.